Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama WOD Siti Umi Fatimah dengan NIM 200405503003. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang anatomi, fisiologi, dan genetika. Yang pertama, konsep anatomi, fisiologi, dan genetika. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan tomi, yang berarti memotong atau menyayat atau memisahkan. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh dalam keadaan normal. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme maupun suborganisme. Kemudian selanjutnya yang kedua, struktur dan fungsi tubuh manusia pada bagian tulang, di mana rangka tubuh manusia merupakan sekumpulan tulang-tulang manusia yang saling berhubungan. Fungsinya yaitu yang pertama, alat untuk gerak pasif dibantu oleh otot, sendi, dan juga ligamen. Yang kedua, memberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, sebagai penyangga pada tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah. Yang kelima, tempat melekatnya otot rangka. Dan yang keenam, untuk melindungi organ dalam, misalnya jantung, hati, dan usus. Kemudian selanjutnya yang ketiga, struktur dan fungsi tubuh manusia pada bagian otot dan sendi. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsinya yang pertama, membantu sistem peredaran darah. Yang kedua, membantu pernapasan. Yang ketiga, membantu proses pencernaan. Yang keempat, membantu proses reproduksi. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan. Kemudian selanjutnya, yang keempat, kondisi abnormalitas tulang, otot, dan sendi. Kondisi ini adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, dan tendon, serta tulang belakang. Kemudian yang kelima, sistem panca indera, yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan berfungsi saat cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak, di mana cahaya ini melewati kornea, kemudian pupil akan membesar maupun mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, cahaya akan diterima oleh retna dan mengubahnya menjadi impuls saraf yang bisa dibaca oleh otak. Kondisi yang dialami anak berkebutuhan khusus, yaitu khususnya tunanetra, bahwa anak tunanetra memiliki pendengaran, perasa, sentuhan, dan penciuman yang sangat baik. Kemampuan mengingat dan berbicara para tunanetra berpotensi lebih baik dibandingkan orang-orang yang terlahir dengan mata normal. Kemudian selanjutnya yang keenam, sistem panca indera manusia, yaitu indera pendengaran. Indera pendengaran adalah telinga. Telinga ini berfungsi sebagai pendengaran juga sebagai alat keseimbangan. Pada tulang ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, sistem panca indera peraba pada manusia. Sistem panca indera peraba adalah kulit. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian yang paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit ini dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan sakit. Kemudian yang ke-8,
selanjutnya adalah sistem koordinasi pada manusia. Sistem koordinasi adalah sistem dalam tubuh manusia yang bekerja untuk menerima rangsangan, yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kerja sistem organ tubuh yang lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Selanjutnya yang ke-9, sistem saraf pusat pada manusia dan kondisi abnormalitas. Sistem saraf pusat pada manusia adalah sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari sebuah bagian tubuh. Kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi untuk menghasilkan respon tubuh. Selanjutnya yang ke-10, sistem saraf tepi pada manusia. Sistem saraf tepi pada manusia yaitu untuk menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya. Saraf ini meluas dari saraf pusat ke area terluar tubuh sebagai jalur penerimaan dan pengiriman rangsangan dari otak dan ke otak. Kemudian selanjutnya yang ke-11, konsep umum genetika manusia. Konsep umum genetika manusia adalah konsep genetik yang berkembang dari ilmu yang membahas tentang bagaimana ciri-ciri atau sifat yang diturunkan pada manusia seperti warna rambut, warna mata, hingga resiko penyakit yang diwariskan dari orang tua ke anak-anaknya. Kemudian selanjutnya yang ke-12, mengidentifikasi kromosom dan gen pada manusia. Dalam inti sel atau dalam inti setiap sel, molekul DNA dikemas ke dalam struktur seperti benang yang disebut kromosom. Setiap kromosom terdiri dari DNA yang diikat erat di sekitar protein yang disebut histones yang mendukung strukturnya. Kemudian selanjutnya, kondisi abnormalitas yang dialami peserta didik terkait kromosom autosom. Yang dimaksud dengan penyakit menurun autosom adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom dan tidak tergantung pada jenis kelamin. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Kondisi autosom ini dibagi menjadi dua, yaitu penyakit dominan dan penyakit resesif. Kemudian yang terakhir adalah kondisi abnormalitas yang dimiliki peserta didik ABK terkait kromosom gonosom. Kelainan gonosom ini merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom dan terpengaruh pada jenis kelamin. Kelainan gonosom ini juga disebabkan karena terpaut kromosom X dan kelainan yang terjadi karena terpaut kromosom Y. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.